Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Awabin dengan NIM 202102100058 dengan kelas A2 Manajemen semester 2. Di sini saya akan membacakan atau mereview jurnal dengan judul Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal UMKM Sate Klatak Pleret Yogyakarta dengan penulis jurnal Maisyarah dan Andri Martiana, Program Studi Muamalat, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijaya, Taman Tirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Email maisyarah@umy.ac.id dengan DOI 10.196-ppm.310.187. Latar belakang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban mendapatkan informasi secara jelas terhadap produk yang dikonsumsi. Salah satu bentuk informasi yang dikonsumsi tersebut halal adalah adanya labelisasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Namun, dewasa ini para konsumen belum mendapatkan dan menemukan label halal pada olahan berbahan baku daging kambing, khususnya yang terdapat di kawasan Pleret Banguntapan. Seharusnya para pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal akan produk olahannya, namun kenyataan banyak olahan produknya tidak terjamin kehalalannya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pengabdian ini bertujuan ingin mengedukasi para pelaku usaha sate klatak dan melakukan pendampingan akan pentingnya sertifikasi halal. Mitra dalam pengabdian ini adalah para pelaku usaha catering dengan menu spesial sate klatak di kawasan Donoloyo, Pleret, Banguntapan, Bantul. Metode pengabdian dilakukan atau dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Kedua, FGD seputar sertifikasi halal dan permasalahan lainnya serta pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal oleh LPPOM, MUI. Hasil pengabdian menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para produsen dan konsumen akan pentingnya sertifikasi halal serta meningkatkannya kesadaran para UMKM yang telah beralih pada produk yang telah tersertifikasi halal. Metode penelitian. Agar kegiatan program terwujudnya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal pada UKM Sate Klatak ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, ada beberapa langkah untuk mewujudkannya. Pertama, observasi pra-pengabdian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang usahanya yang belum tersertifikasi halal. Setelah observasi, Desa Mitra dilanjutkan pertemuan dengan pendatangan MOU dengan desa mitra terkait kesediaannya untuk dijadikan desa mitra. Kedua, waktu pelaksanaan pengabdian dilaksanakan di Desa Donoloyo, rumah salah satu seorang pelaku usaha catering Al-Aziz. Responden dalam pengabdian ini adalah para pelaku usaha olahan makanan yang berbahan baku kambing atau yang disebut dengan olahan sate klatak yang berada di kawasan Imogiri Timur yang belum tersertifikasi halal. Ketiga, metode pelaksanaan pengabdian, penyuluhan pentingnya konsumsi halal dan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen oleh LPPOM MUI Yogyakarta yang disampaikan oleh APT Effendi BFGD dengan para peserta atau para pelaku usaha sate klatak yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM sate klatak. Yang terakhir, pendamping pengajuan sertifikasi halal, menyiapkan dokumen, mengumpulkan, dan mengajukan sertifikasi halal. Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan antara lain LCD, alat tulis, sound system, serta kamera. Data yang terkumpul dalam observasi serta diskusi dengan responden lalu dianalisa dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian. Berdasarkan data statistik 2019, untuk Kecamatan Banguntapan terdapat 797 warung makan dan Pleret Bantul UMKM warung makan sebanyak 225. UMKM warung makan dengan varian macam menjadi incaran semua orang maupun wilayah lainnya, bahkan sampai mancanegara. Mengingat Yogyakarta menjadi destinasi masyarakat dari segala penjuru, khususnya olahan daging kambingnya seperti tengkleng, gulai, tongseng, dan sate klatak.
Sate kelatak menjadi makanan kuliner yang terpopuler dibanding olahan lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka analisis situasi di Banguntapan dilihat dari aspek ekonomi memiliki peluang untuk dikembangkan. Sebagai konsumen muslim, tidak hanya rasa yang dijadikan patokan dalam berkonsumsi. Syarat yang utama adalah halal. Sate kelatak kambing adalah halal zatnya, namun syarat kehalalan tersebut juga halal cara penyembelihannya. Kehalalan harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Nampaknya dari sekian banyaknya pelaku usaha untuk olahan sate kambing kelatak di wilayah Imogiri Timur, baru beberapa saja yang tersertifikasi halal. Berdasarkan data produk olahan, makanan, dan RPH yang disertifikasi halal untuk bulan Juli dan November mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel tersebut, data sertifikasi halal untuk bulan Juli adalah untuk RPH terlihat atau terdata 60%, untuk olahan daging terdata 40%. Diskusi adanya seputaran permasalahan yang dihadapi para UMKM dalam sertifikasi halal, para peserta sangat antusias dengan adanya kegiatan ini. Ternyata bukan hanya masalah sertifikasi saja yang dihadapi UMKM. Pemasaran pun juga menjadi kendala bagi mereka. Setidaknya dengan adanya FGD atau Focus Group Discussion dengan para pelaku usaha semakin jelas dan bagaimana yang harus dilakukan. Selama ini para pelaku usaha tidak mencantumkan tulisan halal atau menyampaikan secara lisan terkait olahannya, sehingga para konsumen pun tidak mendapatkan informasi terkait dengan olahan produknya. Padahal dengan adanya sertifikasi halal pada olahannya, menurut etika bisnis dalam Islam, adanya sertifikasi halal juga termasuk salah satu bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen. Tidak hanya pertanggungjawaban terhadap sesama manusia, namun juga pertanggungjawaban terhadap Allah, yaitu menjaga agama atau menurut Ramlan dan Nahrawi tahun 2014. Pendampingan pelaksanaan pengajuan sertifikasi dimulai dengan mempersiapkan dokumen yang harus diisi oleh para pelaku usaha. Penelusuran berikut, para pelaku usaha sudah mulai memilih dan memilah bahan baku bumbu yang halal dalam pengolahan supaya tidak bercampur dengan barang yang haram. Sebagaimana terlihat gambar berikut. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum terhadap bahan, proses produksi hingga distribusi belum familiar di kalangan para pelaku UMKM sate kelatak. Dengan adanya edukasi pentingnya sertifikasi halal pada olahan makanan khususnya spesial sate kelatak, pengetahuan dan pemahaman mereka meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilihan bahan yang telah berlabel halal dari MUI. Meski masih ada beberapa pelaku usaha yang agak keberatan dalam mengurus sertifikasi halal. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah, pengabdian tentang upaya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal telah usai, hingga laporan ini dibuat. Pengabdian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan kontribusi pihak-pihak yang terkait. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali ucapan terima kasih kepada LP3M UMY yang telah membantu secara material dan spiritual. Tanpa LP3M UMY, kegiatan ini tidak dapat jalan. Koordinator Desa Mitra Al-Laziz yang telah sudi menjadi desa mitra mengkoordinir para peserta untuk terlibat dalam pengabdian ini. Tim pengabdian Bu Andri Mertiana, Kitan, dan Mas Ilmi serta Mas Panji, sehingga pengabdian ini dapat terlaksana. Terakhir, kepada para peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga usahanya berjalan dengan lancar dan tambah maju dengan adanya sertifikasi halal. Sekian pembacaan jurnal atau review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.